Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yaitu Ibu Reskino, SE, MSc, EK, PhD, CA, CMSc, RA, CBV, CDMS. Dan kali ini perkenalkan, nama saya Dian Islamia dengan NIM belakang 042 dari kelas 5D Akuntansi. Nah, kali ini saya akan membahas materi yang telah diajarkan yaitu tentang perencanaan strategis. Oke, baik, selanjutnya apa sih perencanaan strategis itu? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin perencanaan strategisnya itu seperti kayak kita lagi bikin rencana besar untuk sebuah organisasi atau perusahaan supaya punya arah nih yang jelas ke depannya. Nah, biasanya perencanaan strategis itu mirip kayak kita lagi nyiapin peta perjalanan. Kalau kita mau traveling ke tempat yang jauh, kan kita harus tahu nih tujuannya, rutenya, apa aja sih yang perlu disiapin ya kan. Nah, sama juga nih sama kayak organisasi, kita perlu menyiapkan rencana biar nggak salah arah atau kehabisan tenaga nih di tengah jalan. Nah, tanpa perencanaan strategis itu kayak sebuah organisasi itu bisa kehilangan fokus, ibarat ya kayak kapal yang nggak punya kompas gitu, akhirnya ya cuma seperti kayak terbawa arus gitu. Nah, kenapa sih perencanaan strategis itu penting? Karena di dalam dunia kerja dan bisnis itu keputusan besar itu biasanya harus punya landasan nih. Nah, biasanya itu perencanaan strategis itu jadi pegangan untuk para pemimpin organisasi. Misalnya nih, kalau misalnya perusahaan mau masuk ke pasar baru atau ngembangin produk baru, perencanaan strategis ini tuh bakal membantu mereka untuk tetap sesuai sama jalurnya. Nah, tanpa rencana, mereka itu bakal bingung mau mulai dari mana, ngarahin sumber daya kemana, atau bahkan gimana caranya bersaing sama kompetitor lain, kayak gitu. Nah, komponen utama dari perencanaan strategis itu apa aja sih? Baik, selanjutnya itu ada beberapa komponen utama yang harus diperhatiin nih dalam perencanaan strategis. Yang pertama itu ada visi misi. Nah, ini tuh kayak nyusun impian dan tujuan besar gitu ke organisasi. Misal visi itu, kita tuh goals-nya tuh apa sih, mau jadi apa. Nah, misinya itu gimana nih cara kita mencapai visi tersebut, goals tersebut, kayak gitu. Nah, yang kedua kita nganalisis lingkungan. Nah, di sini tuh kita tuh ngelihat gitu kan, dari internal maupun eksternal. Nah, misalnya dari internal nih, kita analisis nih kekuatan sama kelemahan perusahaan organisasi kita itu apa. Nah, kita perhatiin juga nih kalau misalnya dari faktor eksternal itu peluang sama ancaman dari pasar atau kompetitor itu seperti apa. Baik, yang ketiga itu ada tujuan strategis. Nah, ini tuh adalah target besar yang mau pengen dicapai sama suatu organisasi. Jadi tujuan strategis ini itu harus spesifik dan jelas gitu realistisnya. Nah, nggak bisa cuma bilang perusahaan tersebut itu yang mau sukses, tapi harus dijabarin juga secara detail. Jadi tujuannya itu apa aja detailnya. Nah, yang keempat itu adalah strateginya. Nah, bagaimana kita menggapai tujuan tersebut. Nah, ini strateginya. Nah, ini adalah cara atau langkah-langkah buat mencapai tujuan tadi. Nah, strategi ini tuh bisa melibatkan inovasi, ekspansi pasar, atau bahkan efisiensi biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya itu ada proses perencanaan strategis. Nah, kalau ngomongin prosesnya, kan perencanaan strategis itu nggak instan. Ada beberapa langkah yang harus dilewatin dari komponen yang tadi telah disebutkan. Nah, yang pertama itu tadi menentukan visi misi. Tadi apa aja langkah awal yang kita tentukan dulu, sebenarnya kita mau jadi apa sih ke depannya organisasi tersebut. Nah, yang kedua itu melakukan analisis. Biasanya yang dilakukan rata-rata oleh perusahaan dalam menyusun rencana strategis itu biasanya kita membuat SWOT. Nah, itu tuh singkatan dari strengths, weakness, opportunity, dan traits gitu. Jadi kita itu pahami gitu kekuatan kita itu apa, kelemahan kita itu apa, peluang yang bisa kita manfaatkan itu apa, dan ancaman yang mungkin muncul dari sisi internal dan eksternal kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada susunan strategi. Nah, dari analisis tadi nih, dari SWOT yang tadi telah dibuat, analisis SWOT, selanjutnya itu kita mulai susun nih strategi yang paling cocok untuk mencapai tujuan itu apa, kayak gitu. Nah, yang keempat itu implementasinya. Jadi, bagaimana kita mengimplementasi dari susunan strategi yang tadi kita telah buat, mengeksekusi rencana-rencana yang sudah disusun. Nah, strategi yang udah disusun tadi diterjemahkan jadi aksi nyata. Nah, yang kelima itu ada evaluasi dan kontrol. Jadi setelah kita melakukan implementasi tersebut, kita perlu juga melakukan evaluasi nih terhadap kinerja yang telah diberikan. Jadi misal kayak sudah melakukan sesuatu, kita perlu evaluasi sesuai nggak sih sama rencana yang kita siapkan, dan kontrol juga apakah
tidak melebihi batas atau masih berapa sih kayak gitu. Baik, mungkin saya di sini akan menjelaskan contoh nyatanya ya. Misal kayak sebuah perusahaan nih kopi lokal itu bersaing nih sama brand-brand kopi internasional. Nah, langkah pertama yang mereka mungkin bakal lakuin tuh adalah analisis pasar dulu. Jadi analisis dulu peluangnya apa sih gitu kan, kelemahannya apa. Setelah itu mereka bikin strategi. Misalnya karena dia mau bersaing dengan kopi internasional, maka kopi lokal ini ngebuat cita rasanya tuh yang otentik gitu kayak kopi lokal, dan buka cabangnya tuh ya di kota-kota besar kayak gitu kan. Jadi strategi itu diimplementasikan, misalnya disusun nih strateginya itu dengan membuat kampanye gitu, iklan yang menarik dan melibatkan komunitas pencinta kopi. Jadi nggak lupa juga mereka juga rutin evaluasi. Nah, apakah penjualan naik atau turun? Jadi dilihat juga track record dari pelanggan. Jadi harus juga kalau misalnya ada evaluasi dan kritik dari pelanggan itu juga perlu diperbaiki seperti itu. Baik, selanjutnya dari pemaparan bahasan materi yang tadi telah dijelaskan, mungkin saya akan masuk ke kesimpulan. Jadi intinya perencanaan strategis itu adalah fondasi penting untuk organisasi atau perusahaan biar tetap on track gitu dalam mencapai tujuan. Nah, dengan perencanaan matang, semua langkah itu jadi lebih terarah gitu kan, dan peluang buat sukses juga lebih besar. Nah, oke, baik. Mungkin sampai di sini pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.